Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku yawma la yakhfa alaihi khafiyah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إخوة الإيمان أحباب في الله sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda, bunda, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam suasana yang sangat indah, di pagi hari yang sangat indah, di bulan yang sangat indah, yaitu di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan, dan bulan yang memuliakan. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan bersama memahami rahasia-rahasia puasa melalui kitab Asrarus lil Imam Al-Ghazali. Qal radhiyallahu anhu wa ardhah nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kitabu Asraris Shaumi wa Muhimmatihi. Ya. Rahasia ini adalah kitab tentang rahasia-rahasia puasa, ya, dan muhimmatnya dan pentingnya ibadah puasa ini. Kata asrar di dalam bahasa Arab itu adalah jamak dari sir, ya. Dan sir itu artinya adalah bukan hanya sekedar rahasia sesuatu yang tersimpan, tetapi sesuatu yang tersembunyi. Tetapi rahasia di sini maknanya adalah inti dari segala sesuatu, ya. Sirrus syai'i, ya, rahasia segala sesuatu adalah lubbuhu wa khalisuhu, inti dan sesuatu yang paling inti di dalam sesuatu tersebut. Ya, huwa fi sirri qaumihi, orang ini adalah sir daripada kaumnya, artinya dia adalah orang yang paling mulia di antara kaumnya. Nah, maka asrarus siyam, rahasia-rahasia puasa itu adalah inti, ya, sesuatu yang sangat murni, ya, makna-makna yang sangat murni di dalam puasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala 'ibadihi al-minnata lamma dafa'a 'anhum kaida asyaitani wa fannah. Wa radda amalahu wa khayyaba dhannahu iz ja'ala as-shauma hisnan li awliyaihi wa junnah. Jadi Imam Ghazali, ya, membuka kitab Asrarus Siyam dengan basmalah, ya, tabarrukan bil kitabil aziz, tabarrukan bismillahi subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian tayammunan waqtidaan, yaitu mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuka kitabnya dengan alhamdulillah, ya, dengan basmalah dan alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada hambanya, yaitu siapa? Hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
lamma dafa'a anhum kaidasy syaitani wa fannah. Ya, yakni setelah Allah, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menolak ya ataupun menjauhkan mereka dari tipu daya syaitan. Ya. Waradda amalahu wa khayyaba dhannahu, yakni dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ibadah puasa ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memenangkan ataupun bisa mengalahkan tipu daya syaitan. Iz ja'ala as-shauma hisnan li awliyaihi wa junnah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa ini sebagai hisn, sebagai benteng, ya, benteng pertahanan bagi wali-wali Allah, ya, wa junnah, dan perisai, ya, perisai dari serangan-serangan syaitan yang datang bertubi-tubi kepada kita. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan dengan puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Subhanallah. Wa 'arrafahum anna wasilata syaitani ila qulubihim syahwatu al-mustakinnah, dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan, memberitahu kepada kita bahwa wasilah, ya, jalan syaitan kepada hati kita itu adalah syahwat. Oleh sebab itu syaitan itu akan datang kepada kita melalui apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita kehendaki. Nah, maka syaitan di sana akan bermain. Tetapi kalau sesuatu yang tidak kita kehendaki, yang tidak diinginkan oleh nafsu, maka syaitan tidak akan masuk melalui pintu tersebut. Wa anna biqam'iha tasbahu an-nafsul mutmainnatu dhahiratasy syaukati wa fi qasmi khasmiha qawiyatal munnati. Nah, maka dengan mengekang, dengan mengendalikan syahwat, ya, mengendalikan nafsu, maka an-nafsul mutmainnah, ya, nafsu mutmainnah, ya, itu akan menjadi kuat, ya, akan menjadi kuat sehingga dapat mengalahkan serangan-serangan musuhnya, ya, karena di dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 3 energi, ya, yang mana dengan 3 energi ini, 3 kekuatan ini, orang akan mencapai kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa 3 kekuatan ini? Yang pertama adalah ada syahwat. Syahwat. Yang kedua ada namanya, ya, syahwah, kemudian yang kedua ghadab, amarah. Yang ketiga akal. Nah, ketika kita mendengar syahwat, maka image-nya bahwa syahwat itu adalah sesuatu yang buruk. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia menjadi buruk, dia menjadi tidak baik ketika kita tidak dapat mengendalikannya, ketika kita meletakkannya bukan pada tempatnya. Jadi syahwat itu akan menjadi negatif ketika kita letakkan bukan pada tempatnya. Yang apabila kita tempatkan pada tempatnya, maka dia akan menjadi cahaya. Dia akan melahirkan nilai-nilai. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Bahkan ketika seorang suami mendatangi istrinya, itu sudah sedekah. Akhirnya sahabat heran, "Ya Rasulullah, ayad'u ahaduna ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr?" Wah, ya Rasulullah, seseorang, ya, menunaikan, melaksanakan, melampiaskan syahwatnya dapat pahala, ya Rasulullah. Faqala kaifa idza wada'aha fil haram? Bagaimana kalau syahwat ini diletakkan di tempat yang haram? Bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'ahu fil halal. Demikian juga kalau syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Nah, maka syahwat ini akan berbahaya, ya, akan menjadi sesuatu kekuatan yang negatif apabila kita tidak meletakkannya pada tempatnya. Dan ini menuntut untuk kita dapat meletakkan pada tempatnya, itu menuntut kepada
kekuatan jiwa, kekuatan hati kita, sehingga kita dapat mengawal dan mengendalikannya. Tapi kalau kita lemah, hati kita lemah, spirit kita lemah, ya maka kita yang akan dikendalikan oleh syahwat. Jadi syahwat ini pada hakikatnya adalah kendaraan kita, ya, kendaraan, kuda kita, keledai yang kita tunggang. Tapi bayangkan kalau seandainya, ya, keledai yang menunggang kita atau kuda yang menunggang kita, apa orang akan bilang kita apa? Pasti orang akan mengatakan kita orang gila. Nah, ini nggak tahu ini yang keledai ini yang di atas apa yang di bawah, ya. Nah maka demikian juga sekali lagi bahwa syahwat ini adalah kendaraan. Contoh, mobil ini adalah kendaraan yang tentu kita gunakan untuk memudahkan urusan kita, perjalanan kita dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang mengendalikan mobil ini? Mobil mengendalikan sopirnya atau sopir yang mengendalikan mobil? Ya, tentu sopir yang mengendalikan mobil, sehingga mobil ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tapi coba bayangkan kalau mobil ini yang mengendalikan sopirnya. Artinya apa? Ketika belok kanan, mobilnya lari ke kiri. Ketika ngerem, mobilnya laju. Apa yang akan terjadi? Sudah pasti celaka. Nah maka demikian juga syahwat ini, apabila kita tidak dapat mengontrolnya, bahkan sebaliknya kita yang dikontrol oleh syahwat, maka sudah pasti kita akan celaka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyifati innan nafsa la'ammaratun bis-su'i. Ya. Nah, maka puasa, ya, ini adalah jalan untuk kita dapat menaklukkan, menjinakkan nafsu ini, ya. Nah, kemudian kedua, al-ghadab. Ghadab ini juga mungkin kita akan persepsi kita bahwa marah ini adalah sesuatu yang negatif. Sekali lagi sama seperti syahwat, dia akan menjadi negatif, dia akan menjadi sesuatu yang berbahaya apabila kita tidak meletakkannya pada tempatnya. Ya, jadi orang yang bertakwa itu orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak memiliki syahwat, tidak memiliki amarah. Ya, bahkan orang yang bertakwa itu harus ada syahwat, harus ada marah. Ya. Yang penting kita tahu apa fungsinya. Ya, oleh sebab itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Ya, surga ini disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, wal kadhiminal ghaidh. Berarti orang yang bertakwa itu dia punya marah, tapi dia bisa kontrol. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, maka amarah ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Ya, fungsinya apa? Syahwat itu memiliki fungsi untuk lijalb, untuk menarik sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Coba kalau nggak ada syahwat, kita nggak akan makan, nggak akan minum, nggak akan ada nikah dan lain sebagainya, sehingga manusia nggak akan terwujud. Nggak pengen nikah ya? Ya, nggak pengen nikah, nggak pengen makan, nggak pengen nikah dan lain sebagainya, sehingga kehidupan ini tidak akan berjalan. Nah, maka asyahwat itu tujuannya adalah lijalbin nafi', untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ghadab ini bertujuan untuk li daf'i al-munafi, yakni untuk menjauhkan kita dari sesuatu yang berbahaya, ya, sesuatu yang membahayakan jiwa. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Man istughdib falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dipancing, dibuat marah, tapi dia nggak bisa marah, ya, dia nggak bisa marah, artinya nggak ada marahnya, ya maka itu bukan manusia, dia adalah keledai, ya. Nah, maka ini kekuatan yang kedua. Nah, kemudian ada kekuatan yang ketiga, yaitu apa? Al-aql, akal. Nah, maka rahasia kita dapat mengontrol nafsu, mengontrol ghadab itu adalah akal. Maka akal harus berada di atas. Dia yang harus menjadi supervisor terhadap syahwat dan ghadab ini. Artinya apa? Syahwat ini harus bertanya,
Ya, jika ingin berbuat, tanya akal dulu. Ya, tanya akal dulu. Kalau akal bilang buat, dia buat, dia lakukan. Marah juga demikian, dia harus istisyar, dia harus musyawarah dulu kepada akal. Ya, artinya apa? Akal yang menentukan kapan itu orang melakukan syahwatnya dan kapan orang itu marah. Tetapi coba bayangkan kalau akal ini berada di bawah. Ya, akal berada di bawah, maka dia akan dimanfaatkan oleh syahwat. Ya, marah di atas, akal di bawah, maka akal akan dimanfaatkan oleh amarah. Sehingga orang kalau sudah marah, dendam dan lain sebagainya, akal hilang, maka kecerdasannya akan digunakan untuk balas dendam, untuk dan lain sebagainya. Orang kalau sudah syahwatnya tinggi dan akalnya itu di bawah, maka dengan akal ini dia akan berbuat segala cara untuk memenuhi kehendaknya. Oleh sebab itu lihat, orang-orang yang berbuat kerusakan, yang korupsi dan lain sebagainya itu orang-orang bodoh atau orang-orang pintar? Hah? Orang-orang yang pintar. Kalau orang bodoh itu hanya bisa nyuri ayam aja. Tapi orang pintar, tapi karena kepintarannya itu dikendalikan oleh syahwatnya, ya, oleh ambisi-ambisinya, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi ini. Ya, nah maka puasa adalah jalan, ya, bagi kita untuk dapat mengendalikan dua kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Karena syahwat dan ghadab ini imma yakuna lana aw alaina. Ya, dia akan bisa bermanfaat dan bisa berbahaya. Ya. Nah, maka ini diantara rahasia puasa yang tertuang di dalam muqaddimahnya ini. Ya, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa sahbihi dzawil ara'i tsaqibati wal uqulil almurjahinnati wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna as-shauma rub'ul imani bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah seperempat dari keimanan. Ya, seperempat dari keimanan. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah setengah dari kesabaran. Ya, artinya kesabaran itu memiliki banyak bentuk. Ya, dan setengahnya adalah puasa. Ya, karena di dalam puasa itu kita mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Ya, sabar itu ada sabar, ya, as-sabru, ya, as-sabru 'alal bala, sabar menghadapi sesuatu ujian, cobaan, sesuatu yang berat. Kemudian as-sabru 'anil ma'siyah, ya, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian as-sabru fit ta'ah, sabar di dalam melakukan ketaatan. Jadi ketaatan perlu kepada sabar. Mencegah diri dari sesuatu yang dilarang perlu kepada sabar. Ya, bersabar ya ketika ditimpa oleh sesuatu yang berat adalah perlu juga kepada kesabaran. Dan di dalam puasa 3 jenis kesabaran ini ada. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menahan diri, ya, sabar di dalam apa? Di dalam menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar di dalam menahan lapar, ya. Nah, maka as-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Wa bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah dari keimanan. Kalau puasa adalah setengah dari kesabaran, kesabaran setengah dari keimanan sama dengan kesabaran seperempat dari keimanan, ya. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah ta'ala min baini sairil arkani. Idh qala Allah ta'ala fima hakahu anhu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kemudian puasa ini memiliki keistimewaan,
keistimewaan yang khusus yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Yaitu apa keistimewaannya? Bahwa puasa ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengakui bahwa puasa ini adalah miliknya. Dan tentu semua ibadah itu adalah milik Allah, tetapi Allah mengkhususkan ini ya dengan nas. Memang semua adalah ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berikan keutamaan ya di antara ibadah-ibadah lainnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin, ya, di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihah, bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh ya orang yang beriman itu dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu enggak ada lipatan lagi udah. Ya. Kenapa? Fa innahu li, karena ibadah ini adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan balasan. Ya. Kalau setiap ibadah itu Allah perintahkan malaikat catat 10 kali lipat, 700 kali lipat dan lain sebagainya. Tapi puasa nggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Ya, dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasannya bighairi hisab. Bighairi hisab itu artinya apa? Sudah nggak ada hitungan, nggak ada bilangan lagi, nggak ada hisab lagi. Ya. Bahkan mungkin kalau kita artikan hisab di akhirat, maka nanti di akhirat itu nggak ada hisab lagi dah. Ya, mau masuk ke surga sudah nyelonong saja, nggak ditanya kamu buat apa di dunia, kamu lakukan apa di dunia, nggak ada. Ya, kenapa? Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Was-shaumu nisfus sabri, dan tadi dikatakan bahwa puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Maka dengan demikian faqad jawaza thawabuhu qanun at-taqdiri wal hisab. Oleh sebab itu pahalanya itu sudah melampaui jangkauan hitungan dan bilangan. Sudah nggak ada bilangannya lagi, bukan dikatakan pahalanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 lipat, 1 juta lipat, udah nggak ada lipatan lagi. Ya. Nah, maka ini adalah di antara keistimewaan yang luar biasa ya yang dimiliki oleh ibadah puasa. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Yaqulu Allah azza wa jalla innama yadharu shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Ya, wa nahika fi ma'rifati, dan cukuplah ya untuk kita mengetahui keutamaan keistimewaan puasa ini ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, dan Rasulullah tidak bersumpah kecuali untuk sesuatu yang besar. La khulufu famis shaimi, ya, bau busuknya mulut orang yang berpuasa karena menahan lapar dan lain sebagainya, ya, karena tidak ada lambung tidak bekerja dan lain sebagainya, sehingga ya anginnya itu keluar sehingga busuk. Tetapi apa? Atyabu 'indallahi min rihil miski. Mungkin manusia mengatakannya busuk, tetapi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi, lebih baik. Ya, tapi apa sawabnya? Di sini bukan hanya sekedar atyab itu lebih baik, seperti kita milih ini lebih baik daripada ini, ya, itu saja. Tapi Allah ketika memilih ini lebih baik, maka ada konsekuensi jaza, ada balasannya. Ya, yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berpuasa. Ya, apa katanya? Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sungguh orang ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya semata-mata karena aku. Dan inilah hakikat daripada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mahabbah, cinta itu artinya apa? Seorang yang mencintai melebur di dalam kehendak kekasihnya. Karena kalau kita masih menginginkan, kita mencintai seseorang ya karena misalnya karena apa? Karena kekayaannya, berarti kita mencintainya
Artinya apa? Karena kita mencintai diri sendiri. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita inginkan darinya. Tetapi kalau kita sudah meniadakan kehendak kita, ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hakikat daripada mahabbah. Karena kita mampu meninggalkan sesuatu yang paling kita inginkan, yaitu apa? Karena syahwat, makan, minum ini adalah tuntutan fitrah. Dan tuntutan fitrah ini kita tidak bisa tidak melakukannya, ya. Tidak bisa tidak. Artinya ada beberapa saat, beberapa jam saja kita tinggalkan, maka kita akan merasa lapar. Kalau sudah merasa lapar dan lain sebagainya, maka akal itu akan mulai tidak seimbang lagi, ya. Nah, maka tetapi apa? Sesuatu yang paling dibutuhkan oleh hamba ini dia dapat tinggalkan semata-mata karena aku. Maka itulah sebabnya fasaumu li. Ya, maka puasa ini adalah milikku. Maka karena puasa ini adalah milikku, wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan memberikannya balasan. Akulah sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya.